kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang biopolumas, reaksi esterifikasi, dan reaksi transesterifikasi oleh saya sendiri Asmawati, NIM F1C117067. Sebagai latar belakang, pelumas adalah zat kimia yang umumnya berupa cairan yang diberikan di antara dua benda yang bergerak dengan tujuan untuk mengurangi gaya gesek dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada mesin. Pelumas bio atau disebut dengan biolubrikan adalah pelumas yang secara tepat dapat terdegradasi dan tidak beracun bagi manusia dan lingkungan serta dapat diperbarui. Minyak nabati yang dapat digunakan adalah minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, minyak kedelai, dan minyak rester. Minyak nabati atau lemak tidak dapat langsung digunakan sebagai pelumas karena minyak nabati tidak stabil terhadap reaksi oksidasi. Hal tersebut dapat meningkatkan polusi udara yang disebabkan oleh uap hasil oksidasi. Untuk menaikkan stabilitas minyak, ikatan rangkap harus dieliminasi dengan cara membuka ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Minyak nabati mengandung senyawa asam lemak bebas dan trigliserida. Minyak jarak dapat dimodifikasi menjadi pelumas dengan mengubah grup menjadi ester. Alasan ester dapat digunakan sebagai lubrikan karena ester memiliki sifat baik pada suhu rendah. Ester dapat stabil dibanding dengan trigliserida. Sifat kimia ester ditentukan oleh keseimbangan antara panjang rantai alkil dan gugus fungsional yang terikat oleh ester. Semakin panjang rantai alkil trigliserida, viskositas dan indeks viskositas semakin tinggi, sedangkan titik tuang tingkat biodegradabilitas dan stabilitas oksidasi ditentukan oleh jenis rantai cabang, jumlah ester, monoester, di, dan tri, berpengaruh terhadap compatibility pelumas, sedangkan jumlah asam dari ester merupakan hambatan sterik, berpengaruh terhadap stabilitas reaksi hidrolisis dan stabilitas termal. Ada beberapa tahapan untuk memodifikasi minyak nabati menjadi senyawa ester, di antaranya reaksi esterifikasi dan reaksi transesterifikasi. Ester adalah senyawa organik yang tersusun atas atom C, atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ester dibentuk dengan mengganti gugus OH dari asam karboksilat menjadi alkoksi. Ester adalah molekul polar, mampu membentuk ikatan hidrogen karena adanya atom oksigen. Proses ester menghasilkan ester sedangkan reaksi transesterifikasi adalah mengubah ester menjadi ester yang baru. Ester adalah senyawa organik yang tersusun atas atom C, atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ester dibentuk dengan mengganti gugus OH dari asam karboksilat menjadi alkoksi, mampu membentuk ikatan hidrogen karena adanya atom oksigen. Proses ester menghasilkan ester sedangkan transesterifikasi adalah mengubah ester. Dapat dilihat pada slide, yaitu reaksi esterifikasi di mana asam karboksilat direaksikan dengan alkohol dengan menggunakan katalis asam membentuk ester dan air. Gugus asam karboksilat pada minyak nabati belum dapat memenuhi persyaratan sebagai pelumas. Sifat asam senyawa menyebabkan korosi pada alat. Untuk menurunkan keasaman harus dimodifikasi lebih lanjut menjadi senyawa ester melalui esterifikasi. Stabilitas masih harus ditingkatkan lagi dengan reaksi tahap selanjutnya, yaitu reaksi transesterifikasi. Dapat dilihat pada slide itu mekanisme reaksi esterifikasi. Penjelasan yaitu 1. Tahap pertama, tahapan awal terjadi protonasi pada oksigen yang terikat pada karbonil oleh ion hidrogen dari alkohol yang digunakan. Akibatnya diperoleh karbon kation yang bermuatan positif dan menghasilkan struktur resonansi, membuat gugus karbonil menjadi elektrofil yang stabil. Selanjutnya, karbon dari gugus karbonil memungkinkan terjadinya penyerangan nukleofil dari etanol. Melalui atom oksigen akan terjadi transfer proton dari intermediate yang terbentuk ke gugus OH hidroksil dari asam karboksilat pada awalnya. Akibatnya terbentuk muatan positif pada oksigen dan menyebabkan terjadinya pelepasan molekul air sebagai produk samping. Tahap akhir yaitu tahap
terjadinya deprotonasi H+ yang akan terlepas kembali sehingga terbentuk ikatan rangkap antara karbon dan oksigen dan terbentuklah produk ester yang diinginkan. Dari proses terjadinya esterifikasi ini dapatlah diketahui bahwa proses pembuatan ester dapat terjadi dengan disintesis melalui beberapa jalur sintesis bergantung pada prekursor yang digunakan. Bahan yang digunakan dapat berupa asam karboksilat, asil klorida, ataupun anhidrida asam dengan reaktan lain yang berupa alkohol. Transesterifikasi. Selanjutnya kita masuk ke reaksi transesterifikasi. Transesterifikasi dapat dilihat pada slide, yaitu mereaksikan minyak nabati dengan alkohol jenis metanol dengan bantuan katalis menghasilkan metil ester dan produk samping berupa gliserol. Transesterifikasi adalah proses yang digunakan untuk memodifikasi struktur ester. Ini termasuk ester dan alkohol sebagai reaktan. Transesterifikasi terjadi bila gugus alkil dari ester dipertukarkan dengan gugus alkil alkohol. Di sana alkohol bertindak sebagai nukleofil. Proses tersebut membutuhkan katalis, baik katalis asam, basa maupun katalis enzim. Katalis dapat mempengaruhi penghalang energi aktivasi dari proses tersebut. Reaksi transesterifikasi terdiri atas 3 tahap yang dibantu dengan menggunakan katalis enzim, di mana pertama trigliserida direaksikan dengan metanol menghasilkan metil ester dan digliserida. Selanjutnya digliserida direaksikan dengan metanol dengan bantuan katalis enzim untuk menghasilkan metil ester dan monogliserida. Yang terakhir adalah bentuk monogliserida yang bereaksi kembali dengan metanol dengan bantuan katalis enzim lipase menghasilkan metil ester dan gliserol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.